Hai guys, saya Hadrian Maynard. Saya adalah narasumber di IDEX Channel Indonesia dan saya adalah narasumber di CNBC Indonesia. Dan saya adalah seorang profesional trader. Mau tahu? Halo guys, ketemu lagi dengan saya Hadrian dari Genesis Trading System. Hari ini kita mau review saham ya. Seperti biasa nih review sahamnya yang dari grup nih, dari grup Genesis ada beberapa pilihan saham yang dipilih oleh para member. Kita lihat ya listnya ya. Ini kan yang tutupan hari Jumat 3 Desember 2021. Nah, ini ada 9 saham nih yang di request nih. Kita lihat satu-satu ya. Ini sahamnya sangat macam-macam nih, sangat beragam ya. Kita lihat satu-satu. Nomor 1 saham AYLS ya, Agro Yasa Lestari. Ini bidangnya construction material. Saham yang terakhir cukup aktif ya, frekuensinya di bursa gitu ya. Kita lihat satu-satu ya teman-teman. Pertama kalau dari chart, kita lihat technical chart ya. Ini dilihat dari jenis trennya ya. Bisa kita bilang saham ini sangat volatile. Jadi lihat ya, naik, turun, naik, turun lagi gitu ya. Dan ini sahamnya kelihatan nih di Genesis volatility-nya 12,4%. Nah, ini ciri-ciri saham yang tanda kutip gorengan gitu ya, yang pergerakannya sangat dinamis banget, mungkin bisa dibilang sangat liar gitu, yang roller coaster. Likuiditas sih cukup liquid ya, 21 bio ya, 21 miliar gitu ya, dan frekuensinya kemarin juga cukup bagus ya. Secara teknikal dia naik, turunnya pun di area support grab line gitu ya, di area support Genesis nih, garis grab line nih, garis tren jangka menengah. Tapi secara overall buat saya pribadi, saya tidak mengenal saham ini terlalu jauh ya, karena saham ini masuk saham yang volatilitas tinggi. Saya cenderung saya skip. Tapi kalau teman-teman yang memang mau di saham ini, saya lebih suka day trade. Kenapa? Kalau kita lihat polanya nih, ini kan panjang-panjang nih, kayak ini rambutnya panjang nih ya, rambutnya panjang, rambut panjang, rambut panjang. Rambut panjang tuh artinya gini, sempat harga naik lalu dibanting, harga naik dibanting gitu ya. Terus karya turun, ALB terus diem aja. Volumenya bisa hilang, terus tiba-tiba nongol, hilang, tiba-tiba nongol. Nah, itu ciri-ciri yang saya tidak sukai. Likuiditas tiba-tiba bisa hilang, volume bisa tiba-tiba turun drastis, volatilitas tinggi gitu ya. Jadi saya sangat menghindari, kecuali Anda melihat potensi di saham ini untuk day trade atau scalping ya, untuk di hari yang sama Anda mau beli dan jual gitu. Tapi kalau untuk pegang, saya tidak terlalu suka dengan pola seperti ini ya. Secara overall tertahan di support. Jika Anda mau di saham ini pun cut loss-nya jangan 35%, pergerakan aja 12% ya, minimal support yang Anda mesti yang sini nih, garis lemon nih atau bottom box nih, 190 12,8% ya, di bawahnya nggak di 180-an gitu ya. Berarti Anda punya stop loss 15%. Waduh, berarti masuknya sedikit. Yes, kalau Anda tertarik, kalau saya pribadi saya skip. Untuk ILS bayangannya seperti itu, tidak terlalu oke buat saya, tapi bagi yang mau, harap stop loss-nya jauh ya, kurang lebih 1,5 kali volatility ya. Jadi kurang lebih di bawah 190 jika Anda tertarik, atau Anda lebih suka day trade, Anda lihat seksama di pergerakan hari itu ya. Jika volume tiba-tiba hilang, skip aja, karena ini saham bisa muncul dan tenggelam gitu ya. Nah, yang kedua saham dari komoditi nih, Timah ya, Timah TBK. Pergerakannya sangat volatil juga belakangan ini, karena harga komoditasnya juga up and down ya, seperti Inco dan Antam juga ya. Nanti ada Antam yang kita review juga. Trio metal saya bilangnya, Antam, Inco, dan Tins gitu. Nah, ini karena IHSG juga kemarin juga sempat koreksi cukup dalam, Tins juga ikut nih ya, dari breakout. Ternyata breakoutnya adalah bukan di fase yang enak nih sideways, tapi dari fase yang gelombang nih. Nah, fase gelombang gini emang kalau udah beberapa kali breakout sering gagal nih. Dan ternyata gap up lalu koreksi cukup dalam, dan Tins pas mau naik tertahan sama resisten. Dan resistennya bukan resisten yang ngemah, resisten kuat. Kenapa? Karena ada 3 garis di sini yang angkanya sama ya, garis merah, ungu dan kuning kita nih, cherry, grape, lemon, sama-sama di 1600. Jadi resistennya sangat kuat. Saya rasa ini akan area ranging ya, jadi akan bergerak di 1540 sampai 1645 nih. Ya, ini kurang lebih pergerakannya si
Teens akan ada di area sini gitu ya. Sekarang posisinya juga sangat tidak bagus. Kalau saya bilang ini sideways gelombang. Kalau Anda benar-benar mau beli, tunggu di support bottom boxnya gitu ya. Dan overall volumenya kemarin juga nggak terlalu bagus, 0,58 kali. Jadi saya tidak yakin akan kuat. Andai kata kuat, mungkin akan menguji resistance cuma di 1645. Jadi areanya agak ranging ya, agak ketat gitu ya. Mungkin TikTok gitu, tapi buat di swing Anda berharap uptrend, belum ada arah ke sana gitu ya. Jadi saya lebih suka wait and see di sini. Jika yang punya posisi ya ikutin trading plan-nya, stop loss di berapa gitu, karena support yang saat ini yang kuat adalah di 1525 1540 nih ya, area bottom box sebelumnya. Jika jebol ke sini lagi ya udah potensial downtrend-nya makin kuat gitu. Kurang lebih itu ya. Targetnya juga 1645 yang sini previous top box ya, ngaruh 1700, tapi kemungkinan besar akan area range di sini nih sideways ya. Karena harganya juga komoditinya lagi bergejolak. Oke, teens kurang lebih seperti itu. Wait and see buat saya tidak terlalu oke untuk entry. Berikutnya Adaro. Nah, Adaro ini gimana Pak? Ya, kalau di Genesis sudah di dasar sudah ngomong nih, sudah 4 hijau, sebenarnya sudah 5 hijau ya. Jaga trailing stop kan, dia hitungnya maksimum 4. Jadi sebenarnya ini sudah 5 hijau dan sudah jaga trailing stop. Artinya ekspektasi kita adalah teman-teman buy on breakout di sini dan sudah untung kurang lebih 3,6% atau sekitar 3%-an, dan Anda sudah siap-siap jaga trailing stop Anda gitu ya. Jika dia candle merah koreksi Anda mau TP, itu bagus. Ya, untuk masuk sudah 5 hari hijau ya, sudah breakout juga. Saya berpikir tunggu koreksinya, mungkin nanti di garis cherry yang garis merah akan menjemput gitu ya, akan menjadi support pertama dia. Nanti kita akan lihat di situ. Sekarang posisinya adalah yang pegang sudah trailing stop, yang belum punya cari saham yang masih fresh momentumnya. Ini momentumnya sudah 5 hijau. Saya biasa tidak terlalu tertarik untuk yang sudah 4 candle hijau gitu ya, sudah naik-naik gitu ya. Jadi ini sudah ketinggalan kereta kalau yang buat saya. Nah gitu ya, kalau mau swing pun juga lebih enak nunggu koreksi di garis supportnya nanti. Ada kok seperti itu karena walaupun harga call sempat naik turun dibanting, tapi Desember memang winter ini suka jadi saham-saham ini ya, musimnya saham batu bara ya, karena kan permintaan naik gitu ya. Tapi banyak faktor saat ini nih, faktor sangat banyak nih ya. Jadi hati-hati kalau secara teknikal ini sudah 5 hijau, nanti dulu ya, sabar. Jika yang udah punya boleh trailing stop atau hold dulu. Oke, itu ada Tekim. Nah, Tekim ini juga mungkin sama seperti INKP, pergerakannya kurang lebih mirip ya. Gerakannya ranging sideways break down bottom boxnya ganggu sempat di sini ya. GPS-nya dark red artinya oversold, lalu mulai membangun base. Nah, dia belum lewat cherry line nih, malah jadi ngambut. Jadi kalau buat saya yang mau entry di Tekim, tunggu dia melewati garis cherry line-nya dulu, baru itu confirm. Lewatin ya nganing, kok pas nganing memang agak spekulasi karena apa? Crossingnya bisa dibanting seperti ini. Nah, paling bagus jika bodinya emang sudah crossingnya full di atas garis cherry, itu confirm untuk Anda spekulatif buy dengan stop loss ya. Anda bisa ukur lah ya, kalau lebih di sini aja 2,3%, Anda lebihi 35% is oke, atau di support 1 ya 3,2%, jadi di bawah supportnya ini ya. Ini spekulatif buy. Kenapa? Karena kalau Anda nggak tembus cherry, ini saya takutnya malah ranging lalu ke bawah lagi dan transisi downtrend makin jelas karena perpotongan garisnya sudah mulai nengkik ke bawah nih gitu ya. Jadi itu sabar-sabar teman-teman, ISG masih kurang enak, tapi jika Anda mau spekulatif buy, tunggu dulu confirm. Jika nggak mau confirm, cicil tandain oke, tapi nanti masuk pelurunya yang agak firm gitu ya, yang uang makan siang yang Anda sudah siapkan itu ketika lewat cherry line gitu ya. Oke, volume juga di sini masih 0,69 kali, jadi nggak ada sinyal yang kuat gitu ya. Kita skip juga. BBKP ini saham yang apa ya, chartnya jadi berubah karena ada red issue ya, dan dia udah 2 kali red issue nih dalam waktu dekat gitu ya. Jadi ya naik ALB naik lagi, jadi ini saham lagi nggak enak gitu ya. Kalau saya pribadi kalau ada red issue sebenarnya saya lebih suka skip gitu, karena itu agak spekulatif pergerakannya, bisa menjadi naik, which is ada beberapa yang naik tapi banyak kan juga yang
turun karena right issue itu kan sebenarnya tanda kutip dia butuh uang. Nah, kebutuhan uang ini yang menjadi reviewnya investor, apakah dia untuk bayar hutang, apakah untuk ekspansi usaha. Overall dia BU, dia butuh uang gitu, walaupun nanti bakal banyak right issue nih, apalagi BUMN ya bakal banyak right issue gitu. Nah, ini Bank BBKP juga dari sudah apa sih namanya, jadi Kukmin Bank ya, Bukopin. Nah, ini right isunya kemarin sangat bergejolak, yang nyangkut ya tetap trading plan Anda seperti apa gitu ya. Apakah perlu switching, apakah perlu cut loss bertahap di square dengan profit Anda gitu ya. Karena ini nggak enak sekali buat entry. Saya tidak melihat ada bagus, volume juga menurun gitu ya, jadi mulai sepi gitu setelah right issue, jadi tidak ada sinyal gimana ya di sini ya gitu ya. Saya melihat ini masih sabar juga, wait and see gitu ya, kurang terlalu bagus lah, kalau untuk trading pun juga kurang terlalu oke. BBKP lanjut ke BBCA. Nah, BBCA ini saham defender ya, ini sekarang gerakannya sideways ya, setelah stock split ya, sideways, supportnya di garis lemon nih ya, jangan sampai jebol di bawah 7.325, karena jika jebol testing di sini lagi, tapi ini juga bukan saham support kuat ya, minornya di sini, takutnya ini kalau jebol dia akan downtrend kuat nih. Jadi karena ini sideways cukup aman nih teman-teman, kalau udah jebol ke bawah bisa kuat nih. Nah, kita berharap BCA juga sidewaysnya ke atas gitu ya, karena Desember berharap musim window dressing dan segala macam. Boleh aja jika BCA nggak usah dikejar, kayak ini ada sinyal ini nggak usah kejar. Nah, awalnya di garis lemon 7.300, dan BCA ini metodenya bagusnya dicicil ya, bukan sekali beli, weh saya invest jeder gitu, bukan. Invest itu bagus juga di BCA dicicil, karena anda cicil, anda jebol ke bawah, lalu anda bisa cut loss tuh, anda buyback lagi dengan cicilan gitu ya, dollar cost averaging itu akan sangat bagus. Atau istilah saya ternak saham, kalau anda masih dikit ya cicil aja terus gitu ya, sampai budget yang anda inginkan gitu. Oke, ini BCA sih nggak terlalu masalah, sideways, mau beli ya dicicil aja, di support ya, nggak usah dikejar, berharap aja naik ke atas karena window dressing. Tapi saat ini kan posisinya sideways ya, jadi banyak kan nunggu gitu, nunggu di support. Temennya BRI sama sideways juga, biasanya BRI kurang lebih pergerakannya mirip-mirip, nggak usah dikejar, kalau mau beli ketika lagi merah aja di support gitu ya. Jadi sama BCA kurang lebih review mirip-mirip, jika jebol 4.000, ini level psikologis 4.000, dia akan bisa tembus agak lebih dalam, jadi kita belinya nyicil-nyicil aja gitu ya. Oke, UVCR, saya kira UNVR tadi Unilever, ternyata UVCR Primega gitu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kalau maupun spekulatif baik karena ada GPS dark red ke ini ada momentum, tapi spekulatif banget ya, karena dia belum lewat garis cherry nih, baru confirm ketika lewat garis cherry. Kalau kita lihat dari sisi likuiditas, UVCR ini Trimega ya, Trimega Karya Pratama, likuiditasnya so-so, saya bilang sedang-sedang aja, karena apa, cuma 8 bio. Jadi kalau buat saya likuiditas itu kalau semakin bagus ya, 10 bio, 20 bio, bahkan ratusan bio, ratusan miliar, itu baru liquid banget, Anda mau beli jual tuh kayak rame gitu. Tapi kalau 8 bio tuh so-so lah, sedang-sedang ya. Naiknya pun kemarin 2 candle begini tidak confirm, tidak di atas cherry dengan volume 0,58 kali. Jadi little bit kurang oke. Volatility juga 7,9%, agak volatile. Saham yang kurang terlalu menarik buat saya, karena ketika market agak turun seperti ini, blue chipnya juga lagi bagus di bawah support, mendingan saya pikir blue chip gitu. Kecil kalau saham-saham ini kan second liner bahasa saya, atau mungkin third liner gitu, karena saham baru gitu, mendingan kalau dia lagi aktif baru kita day trade di situ. Karena kalau swing di bawah support semua, masih uji resistennya banyak, jadi skip aja, mendingan nanti cari yang blue chip dulu, karena lagi di bawah kan blue chipnya. Kalau blue chip lagi udah nggak ada yang bagus, ini lagi menarik nih, ada sinyal beli, patternnya bagus, ini patternnya juga jelek, sama-sama jelek, pilih yang mending yang blue chip gitu. Kecuali yang ini lagi bagus, bentuk candlenya ada volume spike atau ada likuiditas yang lagi high, lagi tinggi banget gitu. Nah, ini nggak ada, jadi kita skip aja. Antam sama seperti Tins ya, dia sideways. Nah, ini sebenarnya background udah bagus, sayang sekali jadi false ya. Dan sekalinya false, lihat deh, 2490 ke sini 2250, ini hampir 9% nih turunnya nih, sadis banget gitu. Dan naik lagi dan di tengah-tengah nih, jadi kemungkinan akan sideways seperti ini gitu ya. Kalau Antam kan saham liquidnya bagus ya, volatility juga sedang sebenarnya,
memang bisa buat di swing juga, tapi saat ini candlesticknya polanya adalah sideways bergelombang, di mana Anda banyak menunggu di support. Jika Anda kejar, seringnya kejebak gitu ya, berhasil satu kejebak dua gitu. Jadi pergerakannya lagi nggak enak, hati-hati, sabar-sabar aja, tunggu di support ya, atau tunggu ada volume spike nih, volume cuma 0,49 ya. Jadi musim sabar teman-teman, kita tidak banyak yang menarik, tetap sabar, tetap nanti kita tunggu momentum ya. Tugas trading kita tidak menunggu momen, jadi kita sabar-sabar aja. Dari 9 saham hampir semua nggak ada yang menarik, is okay, ini adalah pekan bulan sabar ya. Oke, terima kasih, mungkin itu review dari saya, semoga bermanfaat, salam profit. Nah, berikut ya, bagi teman-teman yang ingin mulai investasi saham, yang baru mau belajar ya, kita punya kerjasama dengan Panin Sekuritas ya di Genesis. Itu ada link di deskripsi Genesis, silakan diklik aja di registerpans.co.id ya /go/CE13 ya, atau nanti bisa klik langsung di deskripsi kami. Oke, itu aja, mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Oke, dadah.